bagi duyufullah wa duyuf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tamunya Allah dan tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah wal Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fakir saya mengucapkan jazakallah khairan katsiran jiddan wa ahsanal jaza. Terima kasih banyak sekali yang sebesar-besarnya kepada seluruh jamaah ikhwan muslimin wal muslimat karena sudah mempercayakan keberangkatan ibadah umroh bersama Nurul Iman Travel. Insyaallah kita bersama menjemput hidayah. Jadi nanti kalau Habib bilang Nurul Iman Travel, jawabannya apa? Bersama menjemput hidayah. Bersama menjemput Nurul Iman Travel, bersama menjemput hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita mulai manasik pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Yang pertama Habib kepengen tanya dulu sama jamaah. Habib pengen tanya dulu sama jamaah. Kenapa jamaah mau melaksanakan ibadah umroh? Kenapa mau melaksanakan ibadah umroh? Subhanallah, panggilan hati. Berarti Allah sayang sama kita, dipanggil ke Baitullah. Apalagi? Apalagi? Hah? Mendapatkan? Subhanallah, mendapatkan pahala yang banyak. Bagaimana cara dapat pahala yang banyak? Salat ilal masjidil haram wal masjidil nabawi wal masjidil aqsa. Bagaimana bunyi hadisnya? Bahwasannya barang siapa yang salat ilal masjidil haram maka pahalanya sama dengan 100.000 kali derajat. Dan barang siapa yang sholat ilal masjidin nabawi pahalanya sama dengan 1000 derajat. Dan barang siapa yang sholat ilal masjidil aqsa pahalanya sama dengan 700 derajat. Maksudnya apa dalam dalil tersebut? Jadi kalau kita mau menyaingi sholat di Masjidil Haram dengan sholat di Nurul Iman, kita harus sholat sebanyak 400.000 kali baru bisa menyaingi sholat ilal Masjidil Haram. Contohnya, Habib sholat di sini 4 rakaat, pahalanya tetap 4. Tapi kalau Habib sholat di Masjidil Haram 4 rakaat, pahalanya sama dengan 400.000 rakaat. Jadi kalau kita mau menyaingi pahala ilal Masjidil Haram, kita harus sholat di sini 400.000 kali baru bisa menyaingi sholat duhur yang kita laksanakan ilal Masjidil Haram. Itu dahsyatnya dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 128 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lewat lisan sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, inna safa wal marwah min sya'airillah. Antara safa dan marwah adalah syiar-syiar, tanda-tanda kebesaran Allah. Faman hajjal baita awil tamaro fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Jadi barang siapa yang melaksanakan haji ataupun umroh maka tiada dosa baginya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man tatawwa khairan, barang siapa yang berbuat baik fa innallaha syakirun alim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan maha tahu perbuatan baik tersebut, dan Allah maha mencintai perbuatan baik dan menerima perbuatan baik. Jadi Allah nanti akan menerima umroh kita, dan barang siapa yang melaksanakan umroh maka itu menjadi kafaroh atau penggugur dosa bagi kita.
seperti emas, besi dan perak yang dilebur, maka menjadi bersih kembali. Itulah fadail, faidah daripada keberangkatan kita menuju kepada umroh ini. Tapi umroh itu tidak sembarangan, karena umroh ini adalah ibadahnya malaikat. Kenapa Habib bilang ibadah malaikat? Dulu malaikatlah yang beribadah umroh, turun ke buminya Allah, mengelilingi Ka'bah di buminya Allah sebelum adanya Nabiullah Adam alaihi salam. Jadi ini ibadah yang sakral, dan ibadah ini adalah ibadah yang ada sebelum zaman Nabiullah Adam alaihi salam. Di dalam tafsir Jalalain ini ilmunya. Jadi ketika Nabiullah Adam turun ke bumi, beliau melaksanakan tawaf di Ka'bah. Lalu Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada manusia yang tawaf di buminya Allah Subhanahu wa taala, ditarik malaikat, dan malaikatlah sekarang yang bertawaf ilal baitil makmur. Jadi di bawah kita tawaf itu melaksanakan ibadah umroh, ibadahnya manusia, di atasnya malaikat juga sedang bertawaf untuk melaksanakan ibadah umroh juga ilal baitil makmur. Jadi inilah sangat luar biasa untuk kita bisa melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah, tahadus bin nikmah ini sudah keberangkatan yang ke-7, dan Nurul Iman sudah memberangkatkan 300 jamaah. Alhamdulillah. Karena kita belum 1 tahun travel ini. Jadi kenapa saya bikin travel? Karena saya sering lihat jamaah ketika saya dulu belajar di Madinah dan di Mekah Al-Munawwarah, saya sering lihat jamaah itu ditinggal sama travel. Saya sering lihat ada yang masih di bandara, mohon maaf, bookingan hotelnya nggak dijalankan dengan amanah oleh para mutawif yang ada di sana. Uangnya dibawa lari, akhirnya yang punya travel pusing, akhirnya jamaah ditinggalin di sana. Banyak yang seperti itu. Ada yang di hotelnya nggak dibayar, akhirnya mereka semua sudah nginep di hotel, orang hotelnya ngusir mereka keluar, travelnya kabur. Banyak yang seperti itu. Akhirnya saya lihat seperti itu, saya kesian lihat jamaah Indonesia luntang lantung. Karena itu saya marah sama yang punya travel. Pak Haji, kalau bikin travel harus turun tangan sendiri untuk handle jamaah. Jadi ketika nanti di lapangan ada kesulitan harus segera di cover. Saya dulu begitu ngomong sama yang punya travel, begini saya omel-omelin yang punya travel, karena saya dulu mutawif asalnya, pertamanya sebelum jadi pemilik travel. Akhirnya para yang pemilik travel itu bilang, sudah Habib gak usah kasih tahu kita, Habib jalanin aja sendiri. Akhirnya saya jalanin sendiri, saya bawa jamaah sendiri, baru saya sadar ternyata ibadah umroh ini bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya fisik yang kuat, bukan karena kita, mohon maaf ya, diberi keberuntungan oleh Allah Azza wa Jalla dengan punya uang, beli tiket, pilih travel langsung bisa berangkat. Tapi umroh ini adalah ibadah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersujud. Kenapa bisa demikian? Karena saya sendiri deg-degan. Saya sendiri deg-degan. Kenapa bisa begitu? Saya punya uang, saya beli tiket, saya sudah bayar. Saya beli hotel, sudah bayar. Saya beli bis, sudah bayar. Tapi ketika sampai di sana orang yang nggak ada, bagaimana ceritanya? Karena itu kita sebelum berangkat banyak baca salawat. Karena apa? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan juga banyak baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya untuk memperoleh manfaat dan tiada daya untuk menolak bahaya kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah merasa di dalam hati bahwa saya bisa berangkat ini karena harta saya, karena pilihan dari ENC dan sebagainya. Bukan. Tapi itu semua memang kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khairul bariyah, sebaik-baiknya umat, untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah khalidina fiha abadan, selama lamanya ila surga jannatul firdaus.
Karena tempat yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan ada Allah di sana hanya satu, yaitu surga Jannatul Firdaus. Tapi Allah menciptakan dua tempat, yang satu ada Allah, yang satu tidak ada Allah. Mohon maaf, dan itu adalah tempat yang akan nanti kita huni kekal abadi di sana, yaitu surga dan neraka. Mohon maaf. Kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah. Laqad khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mohon maaf, gak usah saya nanya sama jamaah, saya nanya aja sama diri saya sendiri. Kita sering gak melaksanakan atau merasakan atau melakukan kekhilafan? Kita sering melupakan Allah, kita sering kurang beribadah kepada Allah. Sudah terlalu banyak dosa di dalam diri kita. Sedangkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua yang bernafas pasti akan kembali kepada Allah. Walaupun kullu syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah adalah tempat sebaik-baiknya, kita pasti akan kembali. Jadi nanti kita umroh ini kenapa? Supaya kita kembali kepada Allah, nggak malu, nggak malu-maluin. Iya, nanti kan ditayangin di Yaumil Mahsyar itu. Hasan, kamu ingat gak dulu? Kamu pernah begini. Ya Allah, ampun ya Allah, malu ya Allah, jangan ditayangkan ya Allah. Hasan, kamu ingat gak? Kamu pernah begini. Ya Allah, jangan ditayangkan, malu ya Allah. Tapi nanti ada juga, Hasan, kamu pernah gak ditampilkan seperti ini ketika kamu di dunia? Alhamdulillah. Dan yang ditampilkan itu ketika kita sedang melaksanakan ibadah umroh. Dan ketika kita umroh, maka dosanya dihapus dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dosa bagimu, maka terimalah kitab Illiyin, yaitu kitab dari tangan sebelah kanan. Tidak terima kitab Sijjin, yaitu kitab dari sebelah kiri. Karena itu adalah kodrat seorang manusia. Kodrat itu apa? Sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kita ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kita ini hidup, kita ini makan, kita ini bekerja, kita ini ibadah. Sudah gak bisa diganggu lagi. Itu memang kodratnya seorang manusia. Dan kodratnya seorang manusia, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Ayo, apalagi jangan sampai kita meninggal kecuali tidak dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mohon maaf, ketika kita meninggal nanti, ternyata kita menghembuskan nafas terakhir tidak mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sedangkan sudah tidak ada tempat untuk kembali. Mau bertobat sudah gak bisa. Mau istighfar sudah gak bisa. Mulut sudah disumpel sama tanah. Bantal yang kita pakai yang paling empuk di kuburan nanti cuma tanah liat yang digumpel, ditaruh, itulah nanti sandaran. Baju yang kita bangga-banggakan di dunia, saya bangga pakai gamis harga 500.000, 700.000, nanti dikubur itu hanya pakai kain kafan yang harganya nggak lebih dari 100.000. Apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita bawa kepada Allah? Inilah yang kita banggakan dan kita bawa kepada Allah, yaitu ibadah yang mulia, melaksanakan ibadah umroh. Ini baru ibadah umroh, Bu, belum ibadah haji. Alhamdulillah, tahadus binikmah, saya sudah berangkat haji tahun 2023 baru kemarin. Dan saya hajinya bukan pemerintah, bukan furoda, saya haji backpacker. Nggak dapat tenda, nggak dapat bis, nggak dapat makan, semuanya terserah. Yang penting ibadah. Nyampe di Arafah, wukuf di Arafah 9 Dzulhijjah, dari Arafah ke Musdalifah jalan kaki 7 kilo.
Dari Musdalifah ke Mina jalan kaki 8 kilo. Dari Mina jalan ke Jamarot jalan kaki lagi 5 kilo. Dari Jamarot lalu naik bis menuju Masjidil Haram, diturunin di ujung menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Id, jalan kaki lagi 5 kilo. Total semua jalan 28 kilo satu hari. Saya kira udah hebat tuh. Wih, hebat nih jalan 28 kilo. Ternyata ada yang lebih gila lagi. Di luar negeri maraton sampai 50 kilo. Innalillahi, mendingan haji daripada maraton-maraton gak jelas gitu, gak dapat pahala. Iya, makanya orang-orang yang banyak alasan, yang wah ini kita nih kan bagi yang mampu berangkat haji, bagi yang mampu. Padahal di situ haji manis tato'a ilaihi sabila, hukumnya wajib. Walaupun dengan manis tato'a ilaihi sabila, dengan berjalan kaki. Bahkan di dalam sabdanya Rasulullah, walaupun menunggangi unta yang kurus, wajib untuk berangkat haji. Maksudnya apa? Bukan kita, oh ini suruh Nabi Muhammad pakai unta kurus, beli unta yang kurus naikin berangkat haji. Bukan begitu. Tapi walaupun dengan budget yang minim, kita bisa melaksanakan ibadah haji, yaitu melengkapi rukun Islam yang saya tanya jamaah, udah ada yang berangkat haji belum? Belum? Insya Allah nanti doakan, makanya doakan biar Habib sukses travelnya. Nanti Habib mau bikin haji backpacker tapi bawa jamaah. Ya ini namanya Jabal. Nah, jadi kalau kita haji wajib wukufnya di Jabal. Pokoknya jamaah nggak usah khawatir. Habib ini pembantunya jamaah. Jamaah mau apa bilang, ya. Jangan nanti mukanya cemberut habis begini, jangan. Ya, bilang sama Habib, Bib, saya begini, saya begini. Pokoknya Habib siap janji. Bib, di dalam jadwal si Timur jam segini. Bilang sama Habib. Ya. Tapi Habib juga minta satu hal, jamaah nggak boleh telat. Ya. Kenapa demikian Bu? Pak, kalau sudah telat, kalau sudah telat, itu jadwal kita akan berantakan. Ada kita masjid sampai di masjid A, di masjid C, ada masjid A, masjid C, karena kita telah. Dan Habib juga mohon bantuannya kepada jamaah sekalian. Harus di dalam satu kamar itu wajib yang internetnya aktif. Ini ada yang jamaah yang kuat-kuat nggak? Ada jamaah yang kuat-kuat nggak? Yang di atas 60 ada nggak? Satu, ada lagi nggak? Nggak ada ya? Pokoknya kalau belum melewati umur Nabi itu belum tua. Umur Nabi umurnya berapa? Umur Nabi 63. Jadi kalau belum lewat umur Nabi saya bilang belum tua. Kalau yang perempuan usia berapa Bu? 70? Oh 68, alhamdulillah. Masih cantik, masih setia. Siap naik Jabal Nur? Luar biasa. Karena nanti travel kita itu wajib naik ke Jabal Nur. Apa itu Jabal Nur? Tempat pertama Rasulullah SAW menerima wahyu. Jadi Habib mohon kerjasamanya semuanya ya. Kenapa demikian? Saya ini sebenarnya bukan mengeluh, Pak Haji Isya itu orang tua saya. Pak Haji Isya Anwar itu orang tua saya. Haji Indra itu abang saya. Sekarang saya bawa karyawannya semua. Jadi saya itu beberapa ini pesantren, mohon maaf ya, masjid ini dibangun Pak Haji Isya. Itu saya ini di sini nih, Masjid Toha namanya. Saya bangun Pak Haji Isya. Makanya saya mohon kerjasamanya. Saya nggak mau malu sama Pak Haji Isya. Saya nggak mau malu sama Pak Haji Isya. Tapi jangan malu-maluin juga jamaah ya. Jadi supaya kita benar-benar istiqomah, benar-benar rajin ibadah. Kita doakan Pak Haji Isya dengan sehat selalu, murah rezeki, banyak uangnya, dan bisa memberangkatkan semua karyawan ENC agar bisa beribadah umroh dan menjalankan sunnah, dan insya Allah nanti bisa beribadah haji. Pak Haji Isya itu orang baik, dia nggak sayang dunia, nggak sayang dunia. Itu aja terus satu orang lebih berapa orang, berapa ratus
Kedua, tapi untuk membahagiakan para karyawan, karena beliau menyampaikan kepada saya, Bib, itu anggota saya itu keluarga saya, karyawan saya itu keluarga saya. Tolong jaga baik-baik, makannya harus enak, jalan-jalannya harus nyaman, ibadahnya harus full. Bib, tenang Pak Haji, gak usah khawatir, nanti full 24 jam Habib ya dampingi. Jadi Habib punya koridor, itu nggak ada itikaf malam di masjid, nggak ada. Maksudnya itikaf di masjid tengah malam nggak ada, itu maksudnya bagaimana gitu. Jadi banyak jamaah saya jam 8 habis sholat isya, habis makan, dia itikaf di masjid sampai subuh. Besoknya begitu lagi, 3 hari kita di Madinah. Ada pas sampai ke Mekah ibadah umroh yang melelahkan, sudah capek, akhirnya pakai jaket. Itu yang pakai jaket itu salah satunya. Kebijikan di bis meriah gitu. Minum obat tangan tuh, nggak kuat masih dingin. Ini kan kayak nyerok kalau di bis kan dingin. Saya pakai akhirnya kena. Ya, terus umroh yang kedua sama begitu. Dari umrohnya nggak sempurna. Umroh ketiga akhirnya mohon maaf nggak jadi itu nggak kuat. Cipitur naik Gua Hiro nggak jadi itu. Jadi kita nggak ada di tingkat malam ini. Ya. Jadi habis sholat isya jam 8 pulang makan tidur langsung. Jangan ngobrol-ngobrol, jangan ngelawak-ngelawak, tidur. Nanti jam 3 aja lah, jangan terlalu cepat juga. Jam 3 malam, jam 3 subuh, kumpul di lobi hotel. 3:30 kita berangkat ke masjid. Dari 3:30 sampai 5:30 itu kita itikaf di masjid. Karena di sana azannya 2 kali. Azan pertama itu bangunin sholat tahajud, tapi tidak ada as-salatu khairum minan naum. Tapi di azan kedua yang sholat subuh ada as-salatu khairum minan naum. Makanya nanti pas azan pertama jangan sholat sunat qobliyah subuh, karena itu masih azan yang pertama. Tapi ketika azan kedua baru boleh sholat sunat qobliyah subuh. Jadi nanti jam 3 subuh, jam 3:30 lah saya udah keluar dari hotel. Nanti yang perempuan saya arahin ini masjidnya ke sini, terus nanti ke rondonya jam segini, nanti ketemunya di sini. Tapi kalau yang laki full ikut sama Habib, nggak boleh kemana-mana, harus nempel kayak perantau, ya. Karena nanti kita baru datang, kita langsung akan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Baru datang nih, makan jam 1 malam tuh, langsung ziarah dulu. Habis ziarah baru kita pulang, baru kita istirahat, jam 3:30 baru kita berangkat. Itu yang laki-laki. Kalau yang perempuan nggak bisa ziarah di sini, karena itu untuk laki yang perempuan nanti ziarahnya ketika kita sholat di raud. Bisa tangkap itu? Jadi kita mulai manasiknya sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, berdiri dulu, ambil kain ihram yang bagian pertama.
di Ramadan lebih rame daripada ini. Ada jamaah saya pendek, dia nyari orang Afrika kanan kiri mepet, kakinya melayang sudah digeser sama orang Afrika. Jadi taunya nggak pakai kaki. Nah ini mode tawaf. Kalau mode tawaf bagaimana? Nah, kalau mode sholat? Ini mode sa'i atau mode ihram. Kalau sa'i kita modenya ihram. Karena ketika kita melihat Ka'bah itu, mohon maaf ya, itu kalau kita tidak meneteskan air mata itu ada yang salah. Takutnya kita nggak dapat hidayah atau apa. Karena Ka'bah itu tempat yang paling agung, paling mulia. Mohon maaf dulu di Jazirah Arab ketika ada paling terampok, nyuri, dia kabur ke Makkah, ke Ka'bah. Dia diam di situ, itu gak ada yang berani untuk dia. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, 3 kali ya. Setelah itu kita jalan, kita baca doa karena ibadah Allah adalah doa karena dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ad-doa huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amruka wal abda abduka wa ana abduka wa ibnu abdika wa hadha maqamu a'idin bika